Kijuli, sang protagonis, terengah-engah, napasnya berat saat melemparkan pukulan ganda yang cepat, namun serangannya tidak juga mengenai sasaran. Lawannya, Geng Jin, dengan mudah menghindar lalu membalas dengan pukulan tajam ke arah rusuknya. Kiju terhuyung, belum sempat bertahan, dua pukulan beruntun menghantam tubuh dan wajahnya, membuatnya terpental tinggi dan jatuh ke lantai. Sorak penonton menggema ketika tubuh Kiju terkapar di lantai, pandangannya kabur, namun matanya mencari seseorang di antara kerumunan. Di sana, Sumin pacarnya, memejamkan mata, berdoa agar Kiju menang. Mengingat doa itu, Kiju seolah menemukan tenaga terakhirnya. Dalam kepalanya, terlintas kembali semua yang telah ia lalui. Ia ingat pertama kali bertemu Sumin di masa SMA, saat gadis itu mengembalikan ponselnya yang terjatuh. Sejak saat itu, Kiju jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun kenangan itu juga membangkitkan ingatan buruk dari sekolah lamanya. Dulu, ia hanyalah anak lemah yang diperlakukan seperti sampah. Seorang ketua geng menjadikannya pesuruh, mempermainkannya sesuka hati. Suatu hari, mereka bahkan menuduhnya menatap kaki seorang gadis, membuat amarah ketua geng meledak dan menghajarnya tanpa ampun. Pemukulan itu terus terjadi hingga Kiju menyadari sesuatu yang mengubah hidupnya. Semua orang yang membulinya punya pacar, sementara dirinya tidak. Dalam pikirannya yang sederhana, Kiju menyimpulkan bahwa satu-satunya cara agar hidupnya berubah adalah dengan punya pacar. Dengan tekad konyol tapi tulus, ia memutuskan pindah sekolah. Tujuannya cuma satu, mendapatkan seorang kekasih. Dan ketika Sumin mengembalikan ponselnya hari itu, Kiju merasa mimpinya akhirnya akan terwujud. Tanpa pikir panjang, ia sedikit meninggikan suaranya, mengungkapkan perasaannya dan meminta Sumin untuk menjadi pacarnya. Sayangnya, gadis itu tidak mendengarnya. Ketika Sumin memintanya mengulang, Kiju malah gugup dan tak bisa bicara lagi. Sejak hari itu, ia hanya bisa mengikuti langkah gadis itu dari kejauhan, berharap suatu saat keberaniannya akan kembali. Namun tindakannya malah membuat suasana menjadi canggung. Sumin yang merasa diikuti terus akhirnya berbalik dan membentaknya, menyebut Kiju pria yang aneh. Dengan gugup, Kiju mencoba mengungkapkan perasaannya sekali lagi, tapi bukannya berakhir manis, ia justru mendapat tinju di wajah. Secara refleks, Kiju berhasil menahan pukulan itu, tapi balasan berikutnya mengarah ke perutnya. Tepat saat tinju itu akan mengenainya, Sumin menghentikan serangannya, membuat Kiju terkejut. Tubuhnya bergetar, pikirannya kosong, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Sumin menatapnya dingin. Dengan satu sentilan di kepalanya, ia berkata bahwa Kiju hanyalah pecundang menyedihkan, dan bahwa ia membenci orang seperti itu. Kata-kata itu menamparkan batinnya lebih keras dari pukulan apapun. Sumin kemudian berbalik dan masuk ke dalam sebuah gedung besar yang ternyata adalah gym tinju, dan ayahnya adalah pemilik tempat itu. Sang ayah, Direktur Hyo, sesaat sebelumnya sedang merokok sambil memperhatikan Kiju dari jauh. Ia melihat bagaimana Kiju berhasil menangkis pukulan Sumin tadi, sebuah refleks alami yang jarang dimiliki orang biasa. Ketika Kiju masih berpikir bahwa dirinya akan dipukul oleh ayah gadis itu, pria tersebut malah menghampirinya dan menepuk bahunya. Dengan suara berat, ia bertanya apakah Kiju pernah berpikir untuk menjadi petinju, dan dari situlah semuanya dimulai. Kiju resmi bergabung di gym tinju milik keluarga Sumin. Beberapa hari kemudian, Sumin kembali ke gym dan terkejut melihat Kiju berlatih dengan serius. Namun bukannya fokus pada latihan, Kiju justru terpana melihat Sumin berlatih. Setiap gerakan gadis itu membuat semangatnya membara. Bagi Kiju, melihat Sumin yang tangguh membuat olahraga tinju terasa seperti jalan hidupnya. Ia mulai berlatih tanpa henti, dengan tekad kuat untuk menjadi petinju terbaik. Di sisi lain, Sumin berbicara dengan ayahnya, meminta pendapat tentang kemampuan Kiju. Direktur Hyo hanya tersenyum samar, berkata bahwa jika Kiju terus berkembang seperti ini, hasil akhirnya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Beberapa waktu kemudian, suasana berganti ke ruang kelas. Sekelompok murid datang dengan gaya sok heroik, mengaku ingin menghapus kekerasan di sekolah, namun Sumin hanya mencibir, menilai mereka tidak lebih dari pembual. Salah satu dari mereka, Kyung Tae, mendengar ejekannya dan mendekat dengan wajah kesal. Saat nyaris menampar Sumin, tangannya berhenti di udara. Ia menatapnya sejenak, lalu menahan diri, seolah menyadari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun kemudian, Kyung Tae mulai menghina Sumin dengan kata-kata yang lebih kejam. Ia menyebut gadis itu makhluk menyedihkan karena hidup bersama ayahnya yang cacat. Sumin menahan amarahnya, tapi saat minumannya disiram ke kepala, batas kesabarannya hampir habis. Sebelum ia sempat bereaksi, Kiju berdiri membela. Ia menatap kelompok itu dan mempertanyakan kenapa mereka perlu menggunakan kekerasan hanya untuk merasa hebat. Kyung Tae mencoba menakutinya, tapi Kiju tidak bergeming. Meski tahu berkelahi di kelas salah, ia tidak bisa diam melihat Sumin dipermalukan. Kyung Tae langsung mengayunkan pukulan pertamanya, namun Kiju menangkis dengan cepat, membaca gerakannya dengan tenang. Dalam sekejap, ia memutar tubuh dan membalas dengan pukulan telak, dan berhenti tepat saat tinjunya hampir mendarat di wajah Kyung Tae. Tak berhenti sampai di situ,
Kiju kembali bersiap melancarkan serangan yang lebih kuat dan meminta Kyung Tae untuk menahan yang satu ini, namun kali ini, arah pukulannya meleset dan tangannya malah memar karena tenaga yang berlebihan menghantam sebuah loker. Rasa sakit menyengat membuatnya ingin berteriak, tapi di depan Sumin, ia hanya bisa menahan diri dan tetap tersenyum, wajahnya terlihat tenang, padahal dalam hati ia hampir menangis. Kelas terdiam, beberapa detik kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar, semua orang mengira kekuatan pukulan Kiju begitu besar hingga menghancurkan loker di belakang Kyung Tae. Kyung Tae yang ketakutan langsung mencari alasan untuk pergi, ia berkata harus menghadiri upacara kakeknya, meski temannya tahu alasan itu bohong, namun tak ada yang berani menertawakannya. Sementara itu, Kiju masih berdiri di posisi yang sama, menahan sakit, tapi tetap berusaha terlihat keren. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita semua berteman? Tidak ada yang menjawab, namun semua mata tertuju padanya dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, gosip tentang kemenangan legendaris Kiju menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang membicarakan betapa kerasnya ia memukul hingga membuat lawannya ketakutan, bahkan ada yang mengira ia adalah petinju profesional dari sekolah lamanya. Beberapa murid pernah melihatnya keluar dari gym tinju, memperkuat rumor bahwa ia benar-benar seorang petarung. Nama Kiju mulai dikenal, dan setiap kali ia berjalan di lorong, para murid menyingkir memberi jalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiju merasakan bagaimana rasanya dihormati, dan di ujung pandangannya, berdiri gadis yang membuat semua ini bermula, Sumin, sosok yang menjadi alasan di balik setiap langkahnya. Kiju berlari secepat mungkin, berusaha kembali menembak cintanya. Setelah rumor tentang dirinya menyebar di sekolah, ia jadi sedikit besar kepala, berpikir tak perlu lagi memperkenalkan diri pada siapapun. Di waktu sebelumnya di ruang UKS sekolah, sang perawat menyarankan agar ia mengenakan gips untuk melindungi tangannya yang bengkak. Walau begitu, perawat itu meyakinkan kalau hal itu tidak akan memengaruhi kegiatan sekolahnya. Namun, dengan kondisi tangan yang parah, latihan tinju Kiju harus dihentikan sementara. Sambil menatap tangannya yang dibalut perban, Kiju menyesali perbuatannya. Ia bertanya-tanya mengapa dulu ia memukul loker itu. Sekarang ia sadar bahwa emosinya yang tidak terkendali membuat tubuhnya kaku dan keseimbangannya hilang. Pukulan yang meleset itu bukan karena kurang kuat, tapi karena dirinya kehilangan fokus. Meski begitu, di dalam hatinya muncul rasa penasaran. Apakah seperti ini rasanya pertarungan sungguhan? Namun ia tahu dirinya belum siap untuk benar-benar bertarung. Di gym, pelatihnya yang akrab dipanggil Coach Miyagi sedang murka. Ia marah karena Kiju ingin berhenti latihan sebulan penuh hanya karena cedera kecil. Bagi sang pelatih, waktu adalah segalanya. Tapi bagi Kiju yang masih polos, ia tak mengerti maksud gurunya itu. Sang pelatih frustasi dan mulai menarik rambutnya sendiri. Ternyata, ia sedang berada di posisi sulit karena banyak utang dan gymnya hampir bangkrut. Mendengar itu, Kiju hanya bisa terdiam, namun tiba-tiba nada bicara sang pelatih berubah. Ia berkata kalau bakat Kiju terlalu berharga untuk disia-siakan, dan ia sudah menjadwalkan pertandingan untuknya. Kiju tertunduk lesu, sedih karena kehilangan kemampuan tangan kanannya. Bagaimana mungkin ia bisa bertarung hanya dengan satu tangan? Saat suasana mulai suram, Sumin tiba-tiba berbicara. Ia menertawakan Kiju, mengatakan kalau kemampuan anak itu bahkan tak bisa dibandingkan dengan petinju legendaris Thomas Burn. Nama itu membuat Kiju penasaran, sementara pelatihnya justru mendapat ide gila. Ia berkata bahwa ini kesempatan untuk membuktikan diri, dengan hanya mengandalkan tangan kiri. Pelatih lalu bercerita tentang Thomas Burn, legenda tinju yang mendominasi 5 kelas kejuaraan dari welterweight hingga light heavy. Ia dikenal dengan jab lurusnya yang mematikan, dan teknik rahasianya, flicker jab, pukulan cepat yang mampu menjatuhkan lawan dalam sekejap. Pelatih yakin Kiju bisa menjadi penerus Thomas Burn, bahkan menyebutnya sebagai reinkarnasi sang legenda. Kiju terpukau, ia merasa ada harapan baru. Jika ia tak bisa menggunakan tangan kanan, maka ia akan melatih tangan kirinya sampai menjadi senjata pamungkas. Dengan tekad membara, ia bersumpah untuk melakukan yang terbaik. Sejak hari itu, latihan keras dimulai. Kiju memukul samsak, meninju batang pohon, bahkan memukul air terjun tanpa henti. Ia berlatih melebihi perintah gurunya, bahkan sampai mencelupkan tangan kirinya ke air mendidih untuk memperkuatnya. Sang pelatih hanya bisa menggeleng melihat kegilaannya. Selama 20 tahun melatih, baru kali ini ia melihat murid dengan bakat paling payah tapi semangat paling kuat. Meski tak punya keahlian besar, Kiju tetap menjadi sumber uang bagi sang pelatih. Jadi ia membiarkannya terus berlatih seperti itu. Setelah latihan panjang, ia melepas gipsnya lalu menyembunyikannya di saku agar tak terlihat lemah. Sementara itu, di sekolah, Kyung Tae jadi bahan ejekan anak buahnya. Mereka mencibir karena ia telah kabur dari pertarungan dengan Kiju. Ucapan mereka membuat Kyung Tae naik darah. Ia mencengkeram keras salah satu anak buahnya, siap menghajarnya. Untung saja, Fatih dengan sigap mencoba melerai, mengatakan kalau mereka hanya bercanda. Namun, setelah itu mereka kembali mengejek, menyebut bahwa kemenangan Kyung Tae selama ini hanyalah keberuntungan semata. Mereka bicara pelan-pelan, berharap Kyung Tae tak mendengar.
tapi ternyata Kyung Tae mendengar semuanya dengan jelas. Matanya membelalak, wajahnya memerah, tanpa sepatah kata, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pisau. Langkahnya berat, namun tatapannya penuh niat jahat. Kyung Tae sudah kehilangan kendali, ia melangkah menuju sesuatu yang akan merubah segalanya. Fatih panik dan menoleh ke Wang Yu, meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Dengan nada cemas dia berkata kalau Kyung Tae sudah gila. Wang Yu yang terkenal aneh dengan mata yang selalu tertutup plester sama sekali tak menanggapinya. Ia hanya fokus berbicara dengan kucing yang digendongnya. Dia adalah penguasa tahun kedua, sosok aneh yang menyukai kucing tapi juga ditakuti banyak orang. Sementara itu Kyung Tae yang dikuasai amarah melangkah cepat di lorong sekolah. Pintu kelas dibanting keras hingga terbuka. Itu adalah kelas Kiju, semua mata langsung tertuju padanya. Namun Kyung Tae tak peduli lagi. Sumin yang duduk di dalam kelas hanya bisa menatap lelah, tak tahu harus ikut campur atau tidak. Kiju tetap tenang, seolah dunia di sekitarnya tak berarti. Earphone masih terpasang di telinganya, musik keras mengalun mengiringi detik menuju kekacauan. Kyung Tae menatapnya tajam, genggaman pada pisau mulai bergetar karena ketakutan bercampur marah. Tubuhnya menegang, lalu ia maju dengan dorongan nekat untuk menyerang. Seluruh kelas langsung menyadari niatnya. Sumin bergerak refleks, begitu juga beberapa siswa lain. Tapi sebelum Kyung Tae sempat berbuat apapun, Fatih yang selama ini hanya jadi penonton berlari secepat mungkin. Tubuh besarnya mendorong Kyung Tae dan berhasil menghentikan serangan itu. Pisau terlepas, terlempar ke udara. Dalam momen yang terasa lambat, bilah logam itu jatuh tepat di tangan kanan Kiju. Suara teriakan memenuhi kelas. Semua orang panik, mengira Kiju terluka parah. Tapi reaksi Kiju justru tenang. Ia hanya menatap pisau yang menancap di lengannya dengan tatapan bingung. Ternyata, gips yang masih melingkari tangannya menahan bilah itu agar tak menembus kulit. Tanpa ekspresi, Kiju menarik pisau itu keluar perlahan lalu meletakkannya di meja. Tidak ada darah, tidak ada rasa sakit, hanya keheningan dan wajah-wajah yang menegang menatapnya. Kiju berdiri tegak dengan aura menekan, langkahnya perlahan maju mendekati Kyung Tae yang masih gemetar. Ketegangan di udara semakin berat, semua orang tahu, satu langkah salah bisa mengubah segalanya menjadi tragedi. Sumin berusaha maju untuk menghentikannya, sadar bahwa jika Kiju benar-benar menyerang, ini bisa jadi kasus kriminal sungguhan. Namun Kiju hanya mengangkat pisau itu dengan tenang, semua menahan napas, yakin bahwa Kyung Tae akan jadi korban berikutnya. Tapi tiba-tiba, Kiju tersenyum, ia tidak menyerang, malah menyodorkan kembali pisau itu pada Kyung Tae, seolah yang baru saja terjadi hanyalah kesalahpahaman kecil. Fatih yang berada di dekat Kyung Tae hanya bisa menahan nafas ketakutan. Ia dengan cepat buru-buru meminta maaf, berharap bisa keluar dari situasi itu dengan cepat dan selamat. Kiju hanya berkata singkat agar mereka lebih berhati-hati lain kali, lalu berbalik dengan ekspresi datar. Sumin akhirnya menghela napas lega, bukan karena ia peduli pada Kiju, tapi karena tak ingin masalah ini menghancurkan sumber penghasilan ayahnya. Tapi bagi para preman sekolah, senyum tenang Kiju bukanlah tanda damai, mereka menganggapnya sebagai peringatan, seolah-olah Kiju sedang menantang mereka untuk mencoba lagi kalau berani. Setelah kelas usai, lorong sekolah kembali ramai dengan bisik-bisik murid yang membicarakan kejadian itu. Di tengah keramaian, Kiju menatap sebuah poster yang menempel di dinding, poster kejuaraan olahraga wilayah, tepatnya di bagian olahraga tinju. Ia menatapnya lama, seolah menemukan panggilan hidupnya, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya, dalam pikirannya, ia sudah membayangkan dirinya menjadi Muhammad Ali dari Asia, mengenakan sabuk juara dunia dan dikenal semua orang. Ia yakin, jika bisa memenangkan turnamen wilayah itu, seluruh sekolah akan menghormatinya. Namun lamunan itu terhenti saat seekor kucing kecil tiba-tiba muncul di depannya. Kiju sedikit terkejut, lalu menunduk dan mengangkatnya dengan lembut. Kucing itu mendengkur manja, meminta belayan. Kiju tersenyum lebih lebar, memeluknya erat seolah dunia yang keras ini untuk sesaat terasa lebih hangat. Tak lama kemudian, seseorang memanggil nama si kucing dari kejauhan. Suara itu familiar. Kiju menoleh, dan benar saja, pemiliknya adalah pria bermata sipit aneh dari tahun kedua, Huang Yu. Kiju baru sadar kalau kucing itu punya tuan, tapi sebelum sempat berkata apapun, kucing kecil itu mendesis marah, lalu meloncat dari tangannya dan kabur ke arah tangga. Kiju hanya bisa bengong, sementara Huang Yu tampak tenang, seolah tahu hewan peliharaannya akan kembali sendiri nanti. Namun tatapan Huang Yu tajam, dingin, dan penuh misteri. Ia menatap poster tinju yang sama di dinding, lalu menoleh pada Kiju dengan pandangan aneh, seolah menantang tanpa kata. Jarak di antara mereka terasa menegang. Kiju mundur sedikit, tidak nyaman dengan kedekatan yang terlalu tiba-tiba itu. Tapi Huang Yu hanya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata, meninggalkan kesan ganjil yang membuat Kiju bertanya-tanya. Huang Yu tersenyum samar saat pergi, matanya memancarkan antusiasme terhadap kejuaraan tinju yang akan datang. Kiju menatap punggungnya dengan bingung, merasa pria itu seperti sudah menaruh perhatian padanya. Mungkin saingan, mungkin penggemar, ia tak begitu yakin. Beberapa hari kemudian, di ruang latihan, pelatihnya terlihat begitu kaget dan tak percaya setelah mendengar rencana Kiju untuk ikut kejuaraan tinju wilayah.
ia menatap muridnya yang kini terlalu percaya diri, nyaris tak bisa mengenali bocah keras kepala itu lagi. Kiju hanya tersenyum penuh keyakinan. 3 bulan latihan membuatnya merasa tak terkalahkan, namun bagi pelatihnya, ini tanda bahaya yang membuatnya sangat cemas. Ia tahu muridnya masih jauh dari siap. Dalam kondisi sekarang, Kiju akan dihancurkan di atas ring, tapi jika mundur, ia sebagai pelatih juga akan kehilangan harapan dan tenggelam dalam hutang. Dengan wajah tegang, sang pelatih mencoba menahan Kiju walaupun sebenarnya tak mau. Ia mengatakan bahwa dia belum siap, tapi Kiju justru menyeringai dan berkata bahwa ia punya senjata pamungkas, jurus cepat dari Thomas Burn yang disebut Flicker Jab. Ia juga bilang gips di tangannya akan dilepas sepenuhnya dalam 2 minggu, jadi semuanya akan baik-baik saja. Pelatih menghela napas panjang, ia tahu tak ada gunanya memaksa. Akhirnya, dengan nada lebih lembut, ia mencoba pendekatan lain. Ia berkata bahwa mungkin Kiju memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kejuaraan tinju sekolah. Ia memuji bakat Kiju dengan berlebihan, menyebut bahwa kejuaraan wilayah tak sebanding dengan kemampuan dewa yang dimiliki muridnya. Ia bahkan membandingkan situasi itu seperti Ronaldo yang bermain di klub sepak bola anak-anak. Dengan mantap Kiju mempercayai semua ucapan itu, ia merasa dirinya memang berada di atas level para petinju lain, namun semangat bertarung dalam dirinya tak bisa padam. Ia tetap ingin turun ke ring, membuktikan kemampuan yang telah ia latih dengan keras. Pelatih akhirnya membuat program latihan baru yang jauh lebih berat, berharap setidaknya Kiju bisa sedikit matang sebelum bertanding. Tantangan pertama, 30.000 kali lompatan tali. Waktu pun berlalu, 4 minggu kemudian, 2 orang asing masuk ke gym mencari Direktur Hyo. Kiju yang sedang berlatih menghentikan gerakannya dan menatap mereka. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari klub tinju Chaosung. Mereka datang untuk mendaftarkan murid mereka dalam kejuaraan yang sama, sekaligus mencari lawan uji tanding. Kiju menjawab bahwa Direktur Hyo sedang keluar, wajah tamunya tampak kecewa. Tapi matanya kemudian menatap Kiju dengan minat. Tanpa banyak bicara, pria itu meminta Kiju menjadi lawan sparring bagi muridnya. Kiju sempat terdiam, tak menyangka akan dilempar ke pertarungan mendadak seperti ini, namun rasa penasaran dalam dirinya tumbuh. Ia pun memutuskan melangkah masuk ke ring, mengencangkan sarung tinjunya, dan menatap lawannya dengan serius. Dalam hati ia berpikir, inilah saatnya menguji kemampuan sejatinya setelah semua latihan keras yang ia jalani. Pertarungan dimulai. Kiju mencoba mengendalikan emosinya agar tidak langsung kehilangan kendali. Di hadapannya berdiri seorang petinju yang dianggapnya sepertinya petinju amatir, pria biasa tanpa sesuatu yang menakutkan. Ia tidak merasa gentar sedikit pun. Lawannya melancarkan serangan pertama, namun Kiju berhasil menangkis berkat posisi pertahanan yang baik. Saat lawannya kembali melancarkan serangan dengan tinju lainnya, Kiju menunduk dengan sempurna menghindari pukulan itu. Ia terlalu senang dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia bersiap melancarkan serangan balasan, namun tiba-tiba sebuah hook mendarat di wajahnya, membuatnya terpental ke belakang. Pelatih lawannya berteriak memberi semangat, sementara Kiju justru tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menikmati rasa sakit dari pukulan. Lawannya kembali menyerang tanpa henti, dan Kiju terus menahan serangan dengan pertahanan rapat, berusaha menemukan celah. Ingatan tentang latihan bersama Direktur Hyo muncul di kepalanya, bahwa setiap pukulan yang ditarik atau dilempar selalu meninggalkan celah kecil. Kiju menemukan momen itu dan melancarkan jab kiri pertamanya. Pukulan itu mendarat bersih di wajah lawan. Merasa percaya diri, ia mulai melancarkan serangan beruntun dengan teknik flicker jab miliknya. Kecepatan dan ketepatan pukulannya membuat direktur dari klub lawan terkesan. Lawannya terpojok di sudut ring, tak sempat bernapas. Kiju bersiap memberi pukulan pamungkas, namun lawannya membalas tepat di saat yang sama. Pukulan mereka bersilangan di udara. Kiju hanya terkena goresan ringan, sementara lawannya terpukul telak dan terhuyung. Sekali lagi, Kiju berhasil mendaratkan pukulan sempurna. Ia tersenyum puas, yakin dirinya adalah reinkarnasi Thomas Burn. Kepercayaan dirinya melonjak, merasa pertarungan ini sudah menjadi miliknya. Sementara itu, pelatih tua sedang bersantai, memikirkan pembayaran hutangnya yang kini akan tertolong berkat satu murid saja. Namun pikirannya terhenti saat ia teringat pada klub tinju Chaosung. Ia memutuskan mampir untuk minum kopi dan menenangkan diri. Sesampainya di sana, ia melihat banyak murid berlatih giat. Ia merasa iri karena suasananya begitu hidup. Berbeda jauh dengan tempatnya yang sepi, seorang murid bernama Jongho menyapanya dan mengatakan bahwa pelatih mereka sedang keluar untuk sparring di klub tinju Usung bersama salah satu murid kesayangannya. Pernyataan itu mengejutkan sang pelatih, karena ia tahu hanya satu orang yang tersisa di gymnya, Kiju. Seketika wajahnya memucat, ia berlari secepat mungkin menuju lokasi. Di gym, Sumin ternyata berada di sana, yang ia lihat adalah Kiju terkapar di lantai, wajahnya lebam parah. Ia segera naik ke ring untuk memeriksa keadaannya. Tak lama, ayahnya juga datang, memanggil nama Kiju dengan panik. Melihat muridnya yang sudah tumbang, ia panik setengah mati karena calon pelunas hutangnya berakhir seperti itu. Kiju menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah pecundang tanpa bakat. Ia merasa hancur dan kehilangan semangat untuk bertinju.
bagi sang pelatih, itu adalah kabar buruk karena berarti sumber uangnya terancam hilang. Semua ini terjadi karena campur tangan klub tinju Chilsung. Ia berlari menghampiri Kiju, memaksanya untuk tidak menyerah. Saking paniknya, ia bahkan sempat menyingkirkan anaknya sendiri dari atas ring. Beberapa jam kemudian, Sumin dengan sabar mengobati luka-luka Kiju, sementara sang pelatih menjelaskan bahwa lawan Kiju adalah petinju berbakat yang bahkan hampir direkrut oleh geng sekolah. Sumin menatap wajah Kiju yang lebam, lalu melirik ke kakinya. Ia baru sadar Kiju bertarung memakai sepatu lari murahan. Tak heran ia terpeleset dan cedera. Pelatih pun memanfaatkan hal itu sebagai alasan, menyalahkan sepatu sebagai penyebab utama kekalahan. Menurutnya, ini seperti gamer yang menyalahkan kursinya saat kalah. Namun dalam tinju, pijakan kaki memang segalanya. Sepatu tinju dirancang agar tubuh ringan dan seimbang di atas ring. Kiju hanya bisa terdiam. Sumin menegaskan bahwa peralatan yang tepat adalah bagian dari semangat petarung sejati. Ia menutup kotak obatnya dan menatap Kiju dengan lembut, menyarankan agar ia membeli sepatu tinju yang layak jika benar-benar mencintai olahraga ini. Dengan senyum kecil, ia bahkan menawarkan diri untuk memilihkan sepasang sepatu yang cocok untuknya. Namun Kiju justru salah paham, tatapan lembut Sumin membuatnya salah menafsirkan maksud itu, jantungnya berdebar kencang, dan entah kenapa, semangatnya untuk bertinju mulai menyala lagi. Kali ini bukan karena ambisi, tapi karena seorang gadis yang menjadi cinta pandangan pertamanya. Pada kencan pertamanya dengan Sumin, mereka pergi memilih sepatu mahal sambil menikmati waktu bersama. Kiju merasa sangat senang bisa berduaan bersama wanita tercintanya. Namun tiba-tiba, pelatih Hyo muncul dari belakang dan menepuk bahunya sambil tertawa kecil. Ternyata yang barusan hanyalah hayalan Kiju saja. Pelatih Hyo sudah menyiapkan banyak stok sepatu yang sama di tempatnya sendiri. Dengan gaya seolah tak mengambil untung, ia menawarkan agar Kiju membelinya langsung darinya. Kiju yang ingin kencan nyata menolak dengan senyum halus. Tapi pelatih Hyo memanggil putrinya untuk memilih sepatu atas nama Kiju, sesuai rencana yang sudah mereka susun. Sumin menatap rak sepatu itu dan menunjuk satu yang harganya 99.000 won. Si pelatih lalu menyebut bahwa sepatu itu bisa saja dijual 150.000 won di pasaran, dan akhirnya Kiju pun terpaksa mengambilnya. Tapi beberapa jam kemudian, kenyataan pahit menghantam Kiju di toko sepatu. Ia melihat model yang sama dijual hanya 68.000 won. Lagi-lagi, pelatih Hyo berhasil menipunya dengan cara yang licik. Keesokan harinya, latihan dimulai seperti biasa, namun kali ini, langkah Kiju terasa lebih ringan. Ia memastikan hal itu dengan beberapa lompatan kecil. Sumin sendiri tampak bersemangat dan berdiri di atas ring. Ia siap bertarung. Pelatih Hyo berkomentar kalau putrinya jarang masuk ring, meski memiliki bakat atletik yang luar biasa. Yang mengejutkan, lawannya kali ini seorang pria. Sosok yang merasa dirinya gentleman hanya karena berjanji menahan tenaga saat melawan perempuan, namun gaya sombongnya justru membuat Kiju geram. Ia merasa Sumin sedang diremehkan. Pertarungan dimulai dengan salam hormat dari keduanya. Kiju memperhatikan dengan mata berbinar. Ini pertama kalinya ia melihat gadis itu bertarung sungguhan. Sumin menangkis pukulan pertama, tapi segera terkena jab keras di wajah. Lawannya tak menahan diri sama sekali, memukul bertubi-tubi dengan serangan berat. Saat Sumin mundur beberapa langkah, pria itu kembali melayangkan hook ke sisi tubuhnya. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan dengan cepat, membuat Sumin kewalahan. Di luar ring, Kiju mulai merasa cemas. Ia bertanya-tanya apakah perbedaan kekuatan fisik antara mereka memang sebesar itu. Namun pelatih Hyo menyuruh Kiju membuka matanya lebar-lebar, karena ia akan melihat teknik penting yang belum pernah ia pelajari. Dengan rasa penasaran, Kiju memperhatikan dari dekat, ingin tahu gerakan gila apa yang akan dilakukan Sumin. Di atas ring lawan Sumin bersiap melancarkan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertarungan, namun, di sisi ring, sang ayah tampak begitu tenang dan percaya diri, seperti tahu bahwa putrinya akan melakukan sesuatu yang luar biasa, dan benar saja, pukulan itu bahkan belum sempat mengenai tubuh Sumin ketika ia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, tubuhnya sudah berpindah ke sisi lain, lawannya bahkan belum sempat bereaksi saat tinju keras mendarat di sisi tubuhnya dan melemparkannya ke udara. Kiju terpaku, matanya membesar tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Pelatih Hyo menatap dengan bangga. Pertarungan itu berakhir hanya dengan satu pukulan telak. Sumin membuka pelindung kepala dan membiarkan rambutnya terurai, tampil menawan seperti biasa, membuat Kiju semakin kejung. Pelatih Hyo menegurnya karena terlalu serius dalam sparring, namun teknik yang ia tunjukkan tadi, justru menjadi pelajaran berharga untuk Kiju yang sedang bersiap menghadapi kompetisi. Kiju dengan rendah hati meminta bimbingan, memohon agar sang pelatih mau menjelaskan rahasianya. Ia masih teringat jelas bagaimana Sumin tampak seperti menghilang dan muncul kembali untuk melayangkan pukulan penentu itu. Pelatih menatapnya, berpikir sejenak apakah ia pantas diberitahu, tapi melihat tekad muridnya, ia akhirnya menjelaskannya. Teknik itu berawal dari sesuatu yang disebut step, gerakan dilakukan saat lawan menyerang dengan kekuatan penuh ke arahmu, pada momen tepat sebelum serangan mengenai tubuhmu.
kau menarik tubuh sejauh lebar kuku jari, menunggu sampai pukulan itu lewat, begitu serangan selesai, kaki diputar dan tenaga ditransfer ke arah lawan dengan serangan balik cepat dan presisi. Gabungan dari kekuatan keduanya membuat pukulan balasan itu sangat kuat hingga mampu melempar lawan sejauh beberapa meter, gerakan yang nyaris mustahil bagi pemula, tapi bisa menjadi senjata mematikan bila dikuasai. Kiju akhirnya menyadari kesalahannya saat sparring dulu, pukulan-pukulannya selalu meleset karena lawannya menggunakan teknik yang sama, menghindar dengan tipis dan langsung membalas dengan pukulan berat secara beruntun. Setiap kali ia melempar jab, justru ia sendiri yang terkena pukulan balasan. Inti dari teknik itu adalah menghindar sedikit ke belakang lalu melancarkan serangan telak tepat ke wajah lawan. Sebelum pelatih Hyo sempat menyelesaikan penjelasannya, Kiju sudah bertekad untuk menguasai teknik pamungkas itu dan menambahkannya ke daftar jurus andalannya. Pelatih pun menyuruh Kiju melanjutkan latihan tanpa banyak bicara lagi dan lakukan saja, meninggalkannya dengan rasa penasaran. Kiju memanggilnya lagi dan bertanya apa nama teknik tersebut. Dengan nada santai, pelatih Hyo menjawab, itu namanya, pukulan gacor parah. Kiju mengerutkan dahi, merasa aneh karena nama itu terdengar seperti lelucon, namun pelatihnya hanya menggaruk kepala, berkata bahwa teknik semacam itu tak perlu nama keren. Meski kecewa mendengar nama teknik sekeren itu, Kiju mulai melatih teknik itu, menguatkan kakinya ke lantai dan mulai menirukan gerakan tersebut dengan tekun. Sebulan berlalu, dan akhirnya sesi latihan bersama pelatih Hyo berakhir. Gerakan Kiju kini jauh lebih luas dan tajam. Saat pelatih mencoba menahan pukulannya, tangan tua itu bahkan sedikit bergetar karena tekanan yang kuat. Dengan napas terengah, tubuh Kiju yang kini lebih berotot terlihat jelas hasil kerja kerasnya. Ia mengucapkan terima kasih pada pelatihnya. Tinggal 3 hari lagi sebelum pertandingan pertamanya dimulai, pelatih Hyo berpesan agar muridnya menjaga kondisi tubuh sampai hari itu tiba. Kiju mengangguk dan memutuskan untuk mandi, sementara pelatihnya sibuk memainkan Mobile Legends di ponselnya. Beberapa saat kemudian, Kiju berdiri di bawah pancuran air hangat, menikmati aliran air yang menenangkan setelah latihan berat. Di waktu yang hampir bersamaan, Sumin berjalan menuju ruang mandi untuk membersihkan kamar mandi tersebut, tapi ayahnya yang masih sibuk main game tidak memperingatkan apapun tentang adanya Kiju di dalam. Sementara Kiju sudah hampir selesai, ia hanya tinggal mengambil handuk dan pakaian gantinya. Saat pintu terbuka, Sumin terkejut dan langsung membeku. Wajahnya memerah karena melihat sosok Kiju yang basah dengan otot yang menonjol. Suasana canggung itu berlangsung sejenak, sampai akhirnya Sumin berdeham kesal dan berkata agar Kiju cepat-cepat selesai. Ia menutup pintu dengan wajah merah padam, sementara Kiju hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus tertawa atau meminta maaf. Kali ini justru Kiju yang malah tersipu seperti anak kecil, wajahnya memerah saat mengingat kejadian barusan. Sementara itu, Sumin sendiri tak bisa berhenti memikirkan tingkah bodoh Kiju, sedangkan ayahnya di sudut ruangan sedang frustasi memukul kepala sendiri karena kalah main game di ponsel. Sumin menatap tajam ke arah ayahnya, menyalahkannya atas kejadian memalukan barusan. Kesal, ia meninggalkan semua tugas membersihkan ruang mandi untuk ayahnya, yang dianggapnya sebagai bentuk hukuman karena ayahnya terlalu malas sebagai pelatih. Malam harinya, Kiju berjalan berdampingan dengan Sumin di bawah lampu jalan yang redup. Ia berkomentar kalau akhir-akhir ini mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun suasana jadi canggung, setiap kali salah satu hendak bicara, yang lain ikut memotong. Akhirnya Kiju mempersilakan Sumin bicara lebih dulu. Dengan nada lembut, gadis itu mengingatkan agar Kiju menjaga tubuhnya baik-baik menjelang pertandingan. Kiju tersenyum dan berterima kasih, mengatakan kalau sepatu tinju yang Sumin sarankan sangat nyaman dipakai. Sumin hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi, lalu keduanya kembali berjalan dalam diam. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Kyung Tae dan gengnya di depan tempat permainan. Sekelompok anak itu sedang tertawa dan bermain, hingga ketika salah satu dari mereka, Kyung Tae, melihat Kiju dan menyapanya dengan ramah, Sumin langsung tegang, khawatir bakal terjadi keributan lagi. Namun Kiju hanya tersenyum dan membalas sapaan dengan sopan. Kyung Tae menatap mereka dan menggoda, mengatakan kalau mereka tampak seperti sedang kencan. Kiju buru-buru menjelaskan bahwa ini bukan seperti yang mereka pikirkan, tapi belum sempat lanjut bicara. Kang Tae sudah mengajaknya untuk ikut bermain. Mereka ingin menguji kemampuan Kiju dalam permainan pukulan. Masalahnya, Kiju sama sekali belum pernah menyentuh mesin seperti itu seumur hidupnya, tapi mereka tetap memaksanya ikut. Kyung Tae berkata santai, cukup pukul sekeras mungkin saja. Mereka mendorong Kiju untuk melakukannya, menantikan kekuatan tinju Kiju yang terkenal itu. Tantangannya sederhana, jika Kiju gagal memecahkan rekor pukulan, maka Kyung Tae yang menang, dan untuk membuatnya lebih seru, mereka menambahkan taruhan kecil. Yang kalah harus menjadi pengantar makan siang di sekolah. Sumin mencoba menenangkan situasi seperti biasanya, tapi tak ada yang peduli. Kiju tampak antusias mencoba mesin pukul untuk pertama kalinya. Ia pun mengambil posisi, menyiapkan kuda-kuda, dan mengatur napas. Gaya tubuhnya yang aneh membuat Kyung Tae dan gengnya menertawakan. Benar-benar yakin kalau ini memang pertama kalinya dia menyentuh mesin seperti itu. Kyung Tae bahkan tak peduli kalau Kiju sampai melukai pergelangannya.
Sumin sempat memperingatkan agar Kiju berhati-hati karena kondisinya belum sepenuhnya pulih, tapi Kyung Tae menertawakan, mengatakan kalau Kiju tak pantas ikut kejuaraan jika kalah melawan mesin saja. Ia juga menambahkan bahwa mereka sudah melihat sendiri Kiju menahan tusukan pisau, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kiju tetap fokus, ia mengingat nasihat pelatihnya untuk tidak menekuk pergelangan tangan, dan kali ini ia membayangkan papan mesin itu sebagai kepala lawan. Dengan tekad bulat, ia mengayunkan pukulan sekuat tenaga. Angka di layar mesin bergerak cepat, lalu berhenti di angka 450, jauh di bawah skor Kyung Tae yang mencapai 920. Semua terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Mereka mengejek dan menganggap Kiju sengaja menahan diri. Sumin menegur geng Kyung Tae karena ikut campur, tapi Kyung Tae hanya menanggapinya santai. Untuk menyelamatkan keadaan, Kyung Tae bahkan menawarkan jalan keluar agar Sumin bisa membantu Kiju. Namun Sumin sudah muak dengan tingkah mereka. Ia hanya meminta mereka berhenti mempermainkan situasi. Saat giliran kedua, Kiju menatap mesin dengan penuh keyakinan. Ia berpikir untuk mencoba jurus barunya, tinju gacor parah. Begitu papan bergerak lagi, ia membayangkan sosok lawan yang datang meninju wajahnya. Kakinya bergerak otomatis ke samping, menghindar dari pukulan bayangan, lalu kembali dengan hentakan keras yang mengguncang mesin. Suara benturannya membuat semua orang terpaku, asap tipis keluar dari mesin dan angka di layar melonjak tinggi, menembus rekor tertinggi sebelumnya. Orang-orang di sekitar ikut bersorak menyaksikan kejadian itu. Kiju sendiri justru tampak kaget karena tekniknya berhasil sempurna. Sumin segera memeriksa pergelangan tangan Kiju, memastikan ia tak terluka. Kali ini, Kiju baik-baik saja. Kyung Tae dan gengnya melongo tak percaya. Mereka mencoba menenangkan suasana, berkata kalau taruhan itu hanya main-main, tapi Sumin tak mau melepas mereka begitu saja. Dengan nada menggoda, ia berkata akan memesan 2 roti sekaligus, seolah memperlakukan Kyung Tae sebagai pelayan sambil menepuk pundaknya. Sumin lalu menarik tangan Kiju dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, tibalah hari yang ditunggu-tunggu, kejuaraan tinju pelajar tanggal 10, semua peserta sudah melakukan pemanasan di arena. Di ruang atlet, pelatih Hyo dan Sumin menunggu dengan cemas. Waktu terus berjalan, tapi Kiju belum juga datang, teleponnya tak diangkat, pesan tak dibalas. Sementara itu, Kiju sebenarnya sedang berusaha menuju lokasi, namun jalanan macet parah, mobilnya tak bergerak sama sekali. Ia memohon pada sopir untuk memacu lebih cepat, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Sopir akhirnya menyarankan agar ia turun dan berlari saja karena jarak tinggal 3 km. Tanpa pikir panjang, Kiju langsung keluar tanpa sempat membayar ongkos dan berlari sekuat tenaga. Orang-orang di trotoar menatap takjub melihat seorang pemuda berlari menembus keramaian. Nafasnya terengah, tapi langkahnya tetap mantap. Ia berlari, melompat, memotong jalan, menghindari kendaraan yang melintas. Semua demi tiba tepat waktu. Dalam benaknya hanya ada satu keyakinan, ia harus sampai ke arena sebelum waktu habis. Di ruang atlet, pelatih Hyo terus memohon pada panitia agar menunggu sedikit lebih lama, karena ia percaya muridnya akan datang, tapi panitia itu menatap dingin dan memperingatkan bahwa jika dalam 10 menit Kiju belum muncul, ia akan langsung didiskualifikasi. Pintu ditutup keras di depan wajah sang pelatih. Ia hanya bisa menghela napas kesal dan menyuruh Sumin memeriksa ponselnya lagi. Sumin mulai panik, membayangkan hal buruk terjadi pada Kiju di jalan. Saat mereka sedang berdebat, pintu tiba-tiba terbuka. Wajah mereka langsung menoleh dengan harapan tinggi. Namun ternyata yang masuk hanyalah panitia yang sudah kehilangan kesabaran. Mereka berusaha menjelaskan bahwa Kiju sudah sangat dekat dan pasti akan datang dalam waktu singkat. Mereka mencoba menenangkan koordinator yang keras kepala itu dengan menegaskan bahwa petarung mereka sudah hampir sampai. Koordinator itu berpikir sejenak. Ia sudah bekerja keras untuk acara besar ini, menangani begitu banyak petarung. Satu pemula yang terlambat bukan masalah besar baginya untuk langsung dianggap gugur. Namun pelatih Hyo segera mengikutinya keluar, berusaha memastikan agar Kiju tidak didiskualifikasi. Saat itu juga, terdengar suara berat yang memecah keheningan di lorong. Kiju muncul tepat waktu, berlari menuju gedung olahraga dengan napas tersengal. Tubuhnya tampak kelelahan, mereka semua menoleh padanya, melihat betapa menyedihkannya kondisinya saat itu. Pelatih Hyo menyambut muridnya dengan senyum lega karena mereka tidak perlu keluar dari kompetisi dengan status kalah tanpa bertanding. Namun seperti yang sudah bisa ditebak, kelelahan dan kecepatan tinggi membuat langkah Kiju tergelincir. Rasa sakit langsung menjalar dari pergelangan kakinya, ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terpental ke depan, dan momentum itu membuatnya jatuh keras di lantai, tepat di depan sang koordinator. Ia memang tiba tepat waktu, tapi dengan harga yang mahal. Koordinator sempat terpikir untuk memeriksa apakah anak itu masih bernapas. Pelatihnya yang licik segera menopang tubuh muridnya yang setengah pingsan dan bersikeras bahwa Kiju tidak akan menyerah. Sementara Sumin, justru merasa cemas Kiju tak akan bisa berdiri setelah jatuh seburuk itu. Koordinator pun merasa ragu, sulit menandatangani izin bertanding untuk seorang anak dalam kondisi seburuk itu. Namun saat mendengar bahwa ia mungkin akan ditarik dari pertandingan, sesuatu dalam diri Kiju terbangun.
dengan tatapan yang penuh rasa sakit tapi juga tekad yang menyala. Ia meyakinkan koordinator bahwa dirinya masih sanggup naik ke ring. Sebagai seseorang yang sudah lama mengatur pertarungan amatir, sang koordinator jarang melihat sorot mata seperti itu, tatapan tajam yang menolak menyerah. Akhirnya, ia pun memberikan kesempatan dan menandatangani izin bertanding bagi Kiju. Setelah urusan dengan koordinator selesai, pelatih Hyo segera mengangkat muridnya untuk bersiap sebaik mungkin. Mereka tidak punya banyak waktu, namun sebelum sempat mengenakan perlengkapannya, perut Kiju tiba-tiba terasa muak. Lari sejauh 3 km membuat sarapan paginya naik kembali. Pelatih dan Sumin panik mencari ember atau setidaknya kantong plastik. Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan muntahan dan mempersiapkan peralatannya, pertandingan pertama Kiju di kejuaraan tinju olahraga ke-10 akhirnya akan segera dimulai. Di ruang tunggu, pelatih Hyo hanya mengingatkan muridnya untuk mengingat semua latihan keras yang sudah ia lalui demi hari ini. Kiju telah berlatih lebih keras daripada siapapun. Jika takdir mengizinkan, kerja keras itu akan membuahkan hasil. Meski pelatih Hyo terkenal licik, keyakinannya pada murid barunya sungguh tulus. Hari ini, ia ingin melihat pertarungan yang sesungguhnya. Sayangnya, semangat itu tidak banyak membantu. Kiju tampak benar-benar kehilangan fokus. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti mayat berjalan. Tanpa sadar, namanya sudah dipanggil untuk naik ke atas ring. Di dalam gedung olahraga, kursi-kursi lebih banyak kosong daripada terisi. Namun suasananya tetap menegangkan. Mereka yang datang menonton pertarungan amatir bukan penonton biasa, tapi orang-orang yang haus darah dan sensasi. Sebelum melepas muridnya ke dunia nyata tinju, pelatih memberikan nasihat terakhir. Lawan hari ini adalah petarung klasik jarak dekat. Strateginya sederhana. Pukul dan mundur, jaga jarak, jangan terpancing. Kiju menjawab pelan tanda mengerti, meski wajahnya tetap tampak bingung. Saat melangkah ke dalam ring, seluruh tubuhnya terasa berat dan kotor oleh keringat. Kakinya bergetar tanpa kendali, sementara lawan di sudut merah berdiri dengan percaya diri. Bagi sang lawan, melihat pemula gemetaran di depannya seperti itu sudah cukup untuk menebak hasil pertandingan. Satu pukulan keras saja, dan anak itu pasti tumbang pikirnya. Sumin yang menonton di pinggir ring terlihat khawatir. Siapapun bisa melihat bahwa kaki Kiju sudah hancur sejak terkilir tadi. Lebih parah lagi, keringat yang berlebihan terus menguras cairan tubuhnya. Lari penuh jarak jauh sebelum pertandingan benar-benar membuat tubuhnya kelelahan total. Kedua petarung sudah bersiap di sudut masing-masing. Wasit memanggil mereka ke tengah ring. Para pelatih, penonton, dan panitia menatap dengan tegang, menahan napas dalam campuran rasa gugup dan antusias. Wasit mulai membacakan aturan singkat sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Hyo sempat ragu, apakah ia seharusnya menarik Kiju dari pertandingan ini. Namun sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Bel berbunyi, dan pertarungan resmi dimulai. Suara teriakan dan sorak penonton memenuhi ruangan. Sebagian besar yang hadir bukan penggemar sejati tinju, melainkan para penjudi haus sensasi yang berharap menang besar malam ini. Ronde pertama dimulai dengan lambat. Kiju tetap di posisi awal, sementara lawannya di sudut merah menunggu dengan tenang. Dari cara napasnya saja, jelas terlihat bahwa tubuh Kiju belum pulih. Dalam tinju, naik ring dengan napas tersengal di ronde pertama adalah jalan cepat menuju kekalahan. Meski begitu, Kiju masih mampu menjaga tangannya di atas, bertahan dari serangan-serangan cepat yang dilontarkan lawan. Lawan terus menghujani wajahnya dengan pukulan lurus yang tajam, memaksanya mundur sedikit demi sedikit ke sudut ring. Pelatih Hyo berteriak dari luar ring agar Kiju keluar dari tekanan. Jangan biarkan infighter menekannya. Namun meski ia mendengar suara pelatihnya, matanya mulai kehilangan fokus. Gerakan lawan tampak kabur dan berlipat di pandangannya. Sarung tinjunya terasa berat, dan kepalanya berputar. Kelelahan fisik dan tekanan mental mulai menelannya bulat-bulat. Tangan dan kakinya seolah tak mau bergerak lagi. Dalam keadaan seperti itu, ia menjadi sasaran empuk bagi lawannya. Serangan demi serangan terus menghujaninya di atas ring, dan akhirnya tangan kanan Kiju jatuh, membuka celah besar di pertahanannya. Pertahanannya kini terbuka lebar, dan mata tajam lawan di sudut merah segera menangkap peluang itu. Melihat tangan Kiju turun, ia langsung maju untuk memanfaatkan kesalahan fatal tersebut. Setelah semua pukulan kecil yang ia lontarkan, kini saatnya untuk melepaskan pukulan penuh tenaga. Kiju hampir saja diam menerima serangan itu tanpa perlawanan. Jika bukan karena teriakan Sumin dari pinggir ring, suara itu menjadi satu-satunya hal yang mampu membangunkannya dari kebingungan mendalam. Dalam sekejap, ingatan tentang latihan bersama pelatih muncul di kepalanya. Ia teringat bagaimana cara menghadapi serangan balik lawan, dengan mundur sejauh satu lebar kepalan tangan. Gerakan itu sudah tertanam dalam tubuhnya. Kaki kanannya melangkah ke belakang dengan halus tepat ketika pukulan lawan nyaris menghantam wajahnya. Itulah momen sempurna untuk membalikkan keadaan. Saat ruang terbuka di depan mata, tubuhnya secara refleks memutar kaki belakang, menyalurkan tenaga ke seluruh tubuh, dan melemparkan pukulan balasan khas pelatih Hyo, tinju gacor parah. Mulut pelatih Hyo terbuka lebar tanpa suara. Para penonton di tribun berhenti berteriak, menatap terpaku. Sumin menahan napas, seperti menyaksikan seorang ahli menunjukkan teknik sempurna.
beberapa detik pertama terasa seperti keajaiban, namun kenyataan jarang seindah itu. Pukulan Kiju meleset hanya beberapa sentimeter dari wajah lawan, kesempatan emas untuk kau lenyap begitu saja. Kiju sendiri tampak paling bingung di antara semua orang, ia yakin sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi hasilnya justru melenceng tipis. Kesalahan kecil pada putaran kaki belakang membuat jaraknya terlalu pendek, hanya satu kepalan tangan kurang. Lawan di sudut merah segera pulih dari keterkejutan setelah hampir terkena pukulan telak. Ia menunduk cepat sambil menyiapkan balasan. Pukulan yang hampir menjatuhkannya tadi memang menakutkan, tapi ini tinju, setiap celah harus dimanfaatkan. Dengan posisi Kiju yang masih kaku dan terbuka, kepalanya kini menjadi sasaran empuk bagi serangan balik mematikan. Pukulan uppercut penuh tenaga itu membuat tubuh Kiju terpental ke udara. Sorak penonton pecah, karena tak ada yang lebih seru dari melihat seseorang terangkat oleh pukulan sempurna. Namun entah bagaimana, Kiju masih bisa menahan jatuhnya. Ia berhasil bertahan dari hantaman yang seharusnya membuat siapapun tak sadarkan diri. Dari tribun, sang pelatih sampai mulai percaya bahwa mukjizat benar-benar ada, tapi keyakinan itu segera runtuh ketika Kiju kehilangan keseimbangan dan hanya bisa bertahan berkat tali ring. Walau belum tumbang, tubuhnya jelas tidak akan bisa bertahan lama lagi, namun seandainya saja lawannya tahu, membiarkannya tetap berdiri mungkin akan menjadi kesalahan besar. Sementara di sisi lain, seseorang melangkah masuk ke arena dengan percaya diri, wajahnya dikenal, itu adalah Wang Yu, orang aneh yang kini datang bersama para pengikutnya yang sibuk menyanjungnya. Mereka adalah orang-orang yang dulu terus mengolok Kiju. Wang Yu mendengar dari Kyungtae bahwa anak itu berhasil memecahkan rekor mesin tinju. Meski Kyungtae sombong, tapi semua tahu kekuatannya tak bisa diremehkan. Begitu mereka masuk ke dalam gedung, suara gemuruh penonton langsung menyambut. Dua petinju sedang bertarung sengit di atas ring. Tadinya mereka semua berbicara besar, tapi ketika melihat Kiju bertarung seperti profesional, mereka terdiam. Hanya Kyungtae yang berani bersuara, dan itu pun ketika Kiju sedang terpojok, seolah mencari pembenaran bahwa bocah itu tetaplah lemah. Kenyataannya, Kiju benar-benar sedang dihajar habis-habisan, tubuhnya terus dihantam oleh serangan cepat dari lawan. Pelatih Hyo berteriak dari sudut ring, meminta muridnya keluar dari pojok, tapi sudah terlambat, lawannya menguasai ritme, posisi, dan kekuatan. Saat Kiju mencoba menapak lebih kuat, kakinya malah tergelincir oleh keringat sendiri di atas lantai, tubuhnya terjatuh ke depan dan secara refleks memeluk lawannya, momentum hilang, dan rasa frustasi mulai terlihat di wajah sang lawan. Wasit akhirnya turun tangan untuk memisahkan keduanya. Kiju menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, pandangannya mulai berbayang dua, pendengarannya menurun, hanya samar mendengar aba-aba untuk bertarung lagi. Ia menutup diri, bertahan sekuat mungkin, tapi pertahanan itu cepat runtuh, kedua lengannya jatuh, lalu satu pukulan menembus masuk dengan telak, kombinasi serangan kiri kanan mengguncang seluruh tubuhnya, dan satu lagi uppercut menghantam dagunya. Sumin menatap ayahnya, memohon agar ia menyerah saja dan menarik Kiju keluar, tapi pelatih Hyo menolak. Ia masih percaya, bocah itu belum selesai, bukan karena kemampuan, tapi karena keberuntungan, tekad dan naluri. Ia tahu bahwa orang yang terlalu lelah justru bisa menahan pukulan lebih baik. Tubuh yang mati rasa tak menegang, dan itulah yang membuat Kiju seperti mayat hidup yang masih berdiri di atas ring. Gerakannya kini dikendalikan naluri murni, tanpa kesadaran penuh, lawannya seolah sedang bertinju dengan zombie. Namun zombie ini bukan sembarang mayat hidup, ia masih memiliki refleks dan dasar teknik yang tertanam dari latihan panjang. Meskipun terus menerima pukulan, tubuhnya tetap merespon secara alami, seperti dikendalikan oleh naluri bertarung yang tak mau padam. Di dalam pikiran Kiju yang berantakan, hanya satu alasan yang tersisa. Ia ingin menang, ia ingin menunjukkan pada Sumin bahwa dirinya bukan pecundang. Gerakan penghindaran seperti slip dan sway membuat tubuhnya bergerak mengikuti arus. Jika nalurinya diikuti, mungkin keberuntungan akan berpihak padanya. Sumin kini ikut menggantungkan harapannya pada keberuntungan itu. Wang Yu dan para pengikutnya sudah berhenti mengejek, mereka hanya menatap tanpa suara, terpaku pada apa yang terjadi di atas ring. Untuk pertama kalinya sejak kegagalannya tadi, Kiju melepaskan pukulan, namun lagi-lagi, langkah belakangnya terlalu pendek dan tinjunya meleset beberapa sentimeter. Pukulan itu seperti pengulangan dari kesalahan sebelumnya. Lawan segera menekan ke arah tali ring, menunjukkan kemampuan infighter sejati. Satu pukulan keras ke arah tubuh membuat badan Kiju melipat seperti telur dadar, dan kombinasi serangan terus mengalir. Namun di saat yang sama, tubuh Kiju secara naluriah bergerak maju, seluruh berat badannya bertumpu pada kaki yang cedera. Ia merasakan hentakan tajam, lalu segalanya terjadi dalam sekejap. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan itu, sarung tinju Kiju mengenai lawan. Pukulan itu tidak hanya mendarat, tapi juga mengguncang seluruh arena. Ia mungkin kalah dalam teknik, tapi kali ini ia menang dalam takdir. Pukulan itu adalah tinju gacor parah khas Kiju, yang akhirnya berhasil dieksekusi dengan sempurna. Lawan langsung tumbang, Wang Yu dan pengikutnya terdiam, menyadari bahwa selama ini mereka telah mengganggu orang yang salah. Arena bergemuruh, keterkejutan dan sorak kemenangan mengguncang seisi gedung. Kiju masih berdiri di tempatnya, menatap kosong ke depan, sementara pelatih Hyo nyaris tak percaya.
ia tak pernah menyangka akan menyaksikan kemenangan lagi. Perlahan kesadaran kembali kepada Kiju, ia menatap kedua tangannya, teknik yang ia latih selama ini akhirnya berhasil. Ia mengangkat tangannya tinggi, dan sorak penonton meledak lagi. Pertandingan pertamanya berakhir dengan kemenangan pertamanya. Dari jauh, Kyung Tae dan temannya hanya bisa menatap kaku. Orang yang mereka ejek tanpa henti baru saja menjatuhkan petinju profesional di depan mata mereka. Wang Yu sendiri malah tersenyum puas. Ia tahu, hari ini Kiju bukan hanya menang di ring, tapi juga menuntaskan perhitungan yang lebih dalam, membuktikan bahwa dirinya pantas dihormati.